Gimana? Masih tetap semangat ya menjalankan ibadah puasa ini ya. Semoga amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya di bulan puasa ini. Amin. Dan kali ini saya ingin mengulas si Expander Cross. Ya, kalian kalau memang ingin beli mobil Expander Cross, karena kan kalau yang sekarang itu kan yang pernah saya test drive itu kan yang udah facelift baru terakhir itu yang memang lebih keren dari ini. Itu kan dia emang transmisinya dia sudah CVT ya. Tapi kalau kalian pengen yang tidak CVT transmisinya, ini solusi banget nih kalian nih pengen punya Expander Cross. Apalagi musim mudik lebaran ini ya. Kalian siapin aja budget 250 juta ya. Bisa kalian pinang nih si mobil ini nih. Untuk DP-nya sih kalian bisa menghubungi nomor yang lewat itu tuh saya kasih. Walaupun tadi di awal video saya kasih, tapi tetap ini saya kasih lagi. Langsung hubungi nomor tersebut dan langsung datang aja ke Istana Jaya Motor yang ada di Gading Serpong ya. Karena nih dia kan dealernya itu ada dua di daerah Palem Semi Karawaci sama di Gading Serpong ini yang saya lagi ulas ini ya mobilnya. Jadi kalian ini bisa lihat langsung nih mobilnya nih. Masih mulus banget. Tahun 2021 lagi, belum terlalu tua-tua banget. Jadi masih tahun 2020-an lah. Istilah bahasanya masih 2020-an ya. Jadi sampai di 2025 nih masih ya belum ada 4 tahun sih itu. Tuh mobil ini paling 2021-nya di bulan Oktober. Nah, Expander Cross memang karena Expander itu kan lahir di tahun 2017 ya. Ini Expander yang paling tertinggi itu dia hanya sampai di tipe Ultimate pada saat itu. Dan Cross ini dia baru ada di sekitar tahun 2020-an. Ya, bener. Yang pernah katanya dulu sama YouTuber siapa. Itu dia jadi mengelilingi dari Sumatera sampai 0 km di mana? Di Pulau Sumatera ya, 0 km Indonesia. Walaupun apalagi buat zaman dulu kan mobil ini HD itu kan zaman kita lagi Covid. Ya, lagi corona ya. Lagi penyakit Covid yang pada saat itu pandeminya itu bisa dibilang pandemi yang bisa dibilang wah gimana. Tapi dia lahir nih mobil ya, si Expander Cross ini. Memang dari look tampilannya sebenarnya kayak Expander yang awal-awal tuh bisa dibikin kayak gini. Tapi mungkin kalau bikin muka itu mahal. Jadi makanya waktu awal-awal nih akhirnya dibikin seperti ini. Dan bisa dibilang ya agak cukup bagus. Jadi ini kayak baby Pajero sebenarnya ya. Kalau dilihat dari look depannya itu kayak baby Pajero. Itu bagi saya. Bagi yang lain itu silakan lah. Tapi memang nggak bohong ya dari lampunya ini dia masih sama ya. Kalau untuk yang siapa? Yang si Expander Cross awal-awal ini. Tapi memang depannya grillnya tuh bener-bener kayak nggak buang jauh banget sama si Pajero yang facelift yang pakai muka-muka kayak gini. Nggak jauh banget. Jadi bener-bener ini kalian nih pengen punya Pajero tapi dengan budget ya cuma budgetnya 2,5 juga 250 juta aja. Ini sekarang nih udah bagus nih. Nah ini ya tapi budget 250 juta aja udah bagus banget ini. Jadi udah keren lah ya. Apalagi ini ada fog lampnya juga ya. Bener-bener bukan tambahan nih asli nih. Dan dia memang bentuknya daripada yang Expander yang biasa tuh yang dari tipe terendah sampai tipe Ultimate itu istilahnya ini udah lebih baik lah ya. Nah mesin memang sama ya jenisnya pakai menggunakannya Mifec ya. Mesin Mitsubishi itu Mifec ya. Mifec itu sebenarnya kalau di Toyota itu kan VVT-i, kalau di Suzuki VVT. Dia memang Mifec sebenarnya mirip-mirip lah ya. Memang teknologi mirip-mirip cuma beda nama doang ya. Beda nama doang. Dan dia nah ini memang dia ya jenisnya memang dia mungkin namanya beda-beda tapi sebenarnya fungsinya sama untuk sebuah mesin ya. Dia memang teknologi dia adalah Mifec. Kalau si Mitsubishi pasti itu kepanjangannya Mitsubishi apa gitu Mifec itu ya. Nah. Dan ini memang ada rem ABS-nya dan ini yang saya ulas untuk si Expander Cross ini dia belum CVT ya. Jadi dia tuh mulai CVT di muka-muka baru kayak gitu tuh. Atau enggak tuh yang kayak gitu tuh dari depan Innova tuh. Nah, itu dia itu mulai CVT tuh si transmisinya si Expander. Jadi benar-benar ya karena kan CVT itu akhirnya kan melalang buana ya di akhir 2021 karena kan dari si Toyota Avanza itu kan akhirnya dia ikut pakai CVT juga karena dia pakai CVT ya. Padahal sebenarnya CVT kan tahu sendiri ya. Kelemahan CVT itu di apa? Tapi ternyata mereka berani gitu kan. Nah, tapi kalian kalau memang yang nggak pengen punya yang pakai CVT, ini aja nih solusi ini, beli yang ini. Dia belum CVT, transmisi masih 4 AT percepatan ya. Tapi oke lah. Nggak masalah, yang penting mobil bisa jalan. Emang mobil mau buang ngebut mulu di tol kan enggak. Dan ini dia lampunya LED ya, lampu kecil di sini ya. Ciri khas mobil si Expander ya, walaupun lampu utamanya di sini nih. Nah, ini kalau tampilan samping memang dia body kitnya bener-bener nge-cross banget emang si Expander ini emang.
gagah banget ya. Saya asli ya, walaupun ini sebenarnya saya kurang suka sebenarnya untuk expander cross yang ini daripada yang setelahnya. Kalau yang setelahnya kan emang jujur sih lebih ganteng ya, tapi ini udah gagah sih sebenarnya expander cross ini kalau menurut saya. Apalagi yang nggak pengen pakai transmisi PT, ini udah oke lah, udah keren, ini gagah banget. Peleknya warna hitam gini kan. Ada juga peleknya yang memang dia ini nggak hitam gini, dia peleknya itu warnanya two tone gitu. Ya memang keren sih, tapi hitam sih lebih gagah sih, emang mobilnya putih. Kecuali kalau hitam nih, semuanya hitam jadi kayak gimana gitu kalau menurut saya. Tapi ini udah oke lah ya. Dan ini spionnya juga warna hitam gini ya, jadi kayak two tone juga. Dan nih dia kelipat ya, auto folding kalau pintu ini ngunci, tapi memang dia belum ada otomatis dibuka, enggak. Jadi dia harus buka manual, kebuka tuh itunya tuh. Dan dia udah keyless ya, si siapa? Expander ini ya. Expander Cross ini udah keyless ya. Baik dari Ultimate sampai di Cross ini udah yang Ultimate. Di Sport aja pada saat itu dia udah keyless juga ya, udah keyless juga. Jadi ini udah keyless sampai di yang Cross ini ya. Dia ada aksen silver di situ. Dia juga tetap ditambahin roof rail ya. Pilarnya warna hitam, tapi dia memang nggak ditambahin talang air, tapi udah keren lah ya. Dan tetap ciri khas Expander tuh ya, dia kayak nyatu gitu ya, apa kacanya ya, keren banget sumpah. Dan untuk di sini ya dia bannya memang dia kayaknya sedikit lebih besar ya untuk Expander Cross ini. Dia ukuran bannya 205 ring 17 ya. Ring 17, rem depan si mobil ini cakram. Dia memang rem belakangnya masih menggunakan rem tromol ya. Tapi sih bagi saya nggak masalah ya. Mau rem depan, mau rem tromol, rem cakram, yang penting bisa ngerem. Dan sudah ada tipe sistem ABS-nya lagi. Wah, udah bagus banget lah. Nah, ini tampilan belakangnya. Ya memang kalau yang facelift itu kan tampilannya dia itu kan dia tulisannya pindah ke atas sini ya. Tapi kalau yang ini dia tulisannya masih di sini nih. Yang Expander Cross ini. Tulisannya dia begini. Dia memang kayak two-tone juga nih di sini nih. Jadi kalau mobilnya hitam mungkin nggak kesan two-tone, tapi kalau mobilnya silver atau hitam begini atau coklat, two-tone-nya kesannya bagus ya. Keren gitu. Mantep banget emang si Expander Cross ini. Dan juga nih dia ini sudah kayak pakai spoiler, jadi nggak perlu tambah spoiler, udah bagus. Dan juga di sini dia udah ditambahin juga apa? Ditambahin kayak apa? Antena model shark fin. Ya, memang ini mobil ini dia udah ada defoggernya ya, kacanya ya, selain windshield wiper, dan dia memang nggak perlu pakai apa? Spoiler lagi tadi yang saya bilang di awal ya. Walaupun dia memang ini lampunya ini LED. Ini lampu kecilnya, tapi dia memang lampunya masih bohlam di sini. Sisanya juga masih bohlam. Dan dia ini memang body kitnya bagus banget ya. Jadi keren banget sumpah. Ini keren, sumpah keren banget. Dan bagasinya memang lega banget emang. Walaupun dia udah tambahin subwoofer begini sama pemiliknya, tapi ini lega banget. Dan ini bangkunya dia bisa sampai segini loh untuk serebahnya ya si Expander ini. Dan dia pilipatannya bisa 50-50 ya, dan rata lantai. Keren sih emang nih si Expander. Keren emang. Salut saya mas, sebenarnya Expander ini sebenarnya bagus loh untuk sebuah low MPV ini bagus. Ya, tapi sebenarnya sih jatuhnya ini bukan low MPV ya. Kalau yang Cross ini ya bisa dibilang katanya udah SUV katanya ya. Katanya. Nah, memang kalau untuk si Mitsubishi Expander ini dia mempunyai sistemnya adalah one touch tumble. Kalau kita mau ke baris ketiga nih one touch tumble. Memang ya dia lebih lega daripada yang sebelumnya saya review si R3. Kalau R3 kan cuma geser doang, tapi dia cukup lega juga. Tapi ini lebih lega lagi, jadi lebih enak ya. Walaupun memang kalau watas tumble begini, dia memang bangkunya itu jeleknya ya, recline sih masih bisa ya. Recline masih bisa recline sih. Tapi memang mentoknya segini. Dan ini dia paling ujung-ujungnya cuma buat rebah doang ya. Nah, rebahnya segini. Rebahnya dia segini. Dan ini dia ada armrest ya. Memang kalau mau diinin tuh harus kayak di apa? Direbahin dulu gitu. Agak ribet ya. Jadi harus dua tangan kalau mau gini. Jadi dia harus agak tadi dua tangan ya. Ini baru bisa jadi kayak armrest nih. Jadi kayak captain seat aja nih. Kalau apa? Kalau dia mau nggak ada armrestnya ya. Tapi kalau nggak armrest ya begini. Tapi dia memang tidak dapat headrest ya. Tapi dia bangkunya dia udah kulit ya. Jadi ini udah bukan pakai kayak fabric lagi, dia udah kulit. Nah, ini dia memang bisa dibilang nih cukup lega ya emang. Ya dengan dia joknya udah kulit asli nih ya. Kali ini budget 250 juta aja nih udah, apalagi nih lagi musimnya mau mudik. Oke nih. Expander Cross keren banget sumpah. Expander Cross keren banget ini. Mewah sih emang asli. Udah double blower lagi kan.
Wih, keren. Mantap. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam yuk. Nah, ini Expander Cross yang 2021, yang bisa dibilang awal-awal si Expander Cross nih hadir ya. Nah, ini dia memang udah auto up atau down, dan dia udah keyless, jadi kita nggak perlu yang namanya nancep lagi kunci. Nih, keylessnya dia bagus lagi. Dan dia bisa buka bagasi nih dari sini. Ternyata nih, tadi saya nggak coba lagi nih. Ini kalau dicoba nih bagus banget. Ini bisa buka bagasi loh. Nah, ini kita langsung nyalain aja. Nah, injak pedal untuk start mesin, ya jelas. Tapi kita dulu, karena tetap harus nyalainnya nggak begitu. Nangis. Baru deh. Nah, ini kita harus kecilkan dulu nih volumenya nih. Tuh, dia langsung mulai lagi, tapi harus kecilin dulu soalnya biar nggak ini. Langsung ada pemberitahuannya. Dan ini bangkunya bisa naik turun ya. Bisa naik turun. Nyalain AC dulu. Nah, kalau yang ini memang dia belum ada yang kayak sistem 360, belum ada ya. Jadi harap ya wajar lah, namanya juga waktu si Expander Cross awal hadir kan, ini kan udah satu bilang kan udah bagus lah ya, udah begini. Malah ini udah mewah loh, mewah banget, tombol-tombolnya juga banyak ya, ada cruise controlnya juga lagi di sini. Ya, emang ciri khas Expander ini udah mewah ya, kayak ada karbonnya gitu, bagus banget. Dan juga nih di sini tabel start stop, spionnya sudah electric retract ya, dan dia sudah auto folding. Itu saya salutnya, saya suka auto folding. Dan dia di sini ada VSC-nya ya. Ada VSC-nya, dan juga di sini nih dia udah auto up juga ya. Jadi nggak auto down doang, walaupun sisanya masih yang manual. Dia seperti ini. Udah door lock ya, window lock, dan ini bisa kebuka jelas. Ini saya nggak perlu terusin, udah bisa kebuka karena itu keras. Itu pasti kan enggak kalau sebelah kiri. Tapi memang ya dia nggak ngebuang ya dari expander yang awal-awal hadir ya, dari tipe GLX, GLS, Sport, Exit, dan Exit dulu baru Sport, dan Ultimate yang paling tinggi. Jadi kalau di facelift malah memang pembaruannya banyak yang hilang tipenya ya. Tapi kalau yang di awal-awal memang cukup banyak, ada 5 tipe pada saat itu, dan ini adalah tipe yang tertinggi. Dalam arti ini udah bukan low MPV masuknya, ini dia udah masuknya kayak low SUV. Sebenarnya udah pantas ngelawan si Toyota Rush pada saat itu. Tapi ini udah keren sih, emang asli ini ganteng banget ya. Dan dia enaknya kalau Expander itu dia pengaturan setirnya itu adalah tilt dan teleskopik. Walaupun memang setirnya dulu pada banyak perdebatan, dia ini setirnya si Mitsubishi Mirage ya. Di Expander ini makanya setirnya Mitsubishi Mirage, tapi memang bisa terbilang itu keren banget sih, tapi gagal lah ya. Walaupun memang Expander ini memang untuk layarnya ini memang dia emang nggak terlalu besar, jadi dia masih ngikutin yang awalnya sih kayak Ultimate gitu. Dan ini memang mungkin harusnya ada kamera parkirnya ya. Dah, bener ada ya. Walaupun kecil tapi dia ada. Tapi dia belum 360. Dia belum 360. Tapi dia udah oke lah ya. Udah bagus lah di Mitsubishi Expander Cross ini. Dia lampu hazardnya di sini. Walaupun ini ya masih tombol-tombol gini, tapi ini udah modern lah ya. Tapi nggak apa-apa, mendingan sentuh-sentuhan lagi nih, lebih enak daripada langsung di layar kan. Aduh, ribet banget kan mobil zaman sekarang. Dan ini dia ada knop close air, ada power outlet ya, 12 volt. Dan ini tempat penyimpanan. Ini transmisinya masih halus banget ya, masih halus banget. Jadi dia nggak ada jeduknya sama sekali ya. Apalagi ini kalau yang bagi nggak suka CVT, ini udah jelas banget, ini bagus banget, sumpah. Kalian mau punya Expander Cross, tapi kayak Expander Cross yang baru banget itu kan dia kan udah transmisinya CVT ya. Ini kalau yang kalian nggak mau yang CVT, ini udah bagus banget, udah keren banget. Walaupun memang dia rem tangannya masih yang seperti ini, belum yang EPB ya, belum elektrik ya. Kalau ini bisa dibilang nih ya begini nih, tapi jadi bisa buat senderan juga, bisa gitu, enak itu sebenarnya. Tapi ini nggak masalah sih, ini laki banget. Daripada kalau yang sekarang EPB itu kan memang ya terkesannya sih modern, tapi kurang so-so gimana gitulah. Dan juga ini tempat penyimpanan cup holder ya, dan ini tempat penyimpanan lagi ya. Ada colokan juga 12 volt ya guys, colokan 12 volt ya. Dan dia bangkunya memang tadi saya bilang, dia bangkunya ini
sudah pakai kulit begini ya. Jadi ini bukan sarung jok lagi, bukan fabric, dia benar-benar pakai kulit gini ya untuk expander ini ya. Walaupun memang seat beltnya dia belum bisa naik turun, tapi dia hand gripnya sudah retract, dan nih dia ada kacanya nih, tapi belum ada lampunya. Kamu baca ya, tetap ada. Dan dia spionnya sudah dynamic view. Nah ini dia ada apa, cut holdernya. Tapi emang setirnya memang bisa dibilang tuh perdebatan, karena ini bisa dibilang setir pakai setir mirip ya, tapi ini kulitnya masih bagus loh. Walaupun di sini ada kayak bahan glossy gitu, bagus banget, mantep banget. Dan ini dia tempat penyimpanan terbuka, dan ini ada tempat penyimpanan lagi tuh ya. Keren sih, keren. Tapi saya setuju sih sama expander cross ini. Emang kalau yang kalian punya budget nih 250 juta, karena kan harga expander cross yang baru itu kan bisa dibilang kan cukup mahal ya, harga bisa sampai 350 juta ya kalau yang baru banget. Tapi ini kalau dengan budget kurang 100 juta nih, 250 juta aja, ini kalian udah bisa nih bawa pulang mobil ini. Mobil ini ada di Istana Jaya Motor ya, di daerah mana, Gading Serpong ya. Mobil ini mobilnya masih mulus banget, enak nih. Kilometernya aja memang belum terlalu besar, masih 70.000 ya. Walaupun mobil ini aktif, tapi ruang rawan mesinnya masih bagus ya, belum ada yang kasar, transmisinya masih halus. Dan ini bisa dibilang nih ya, kalau kalian pengen punya SUV tapi budgetnya, jadi istilahnya Pajero Mini lah, tapi budgetnya tuh budgetnya cuma 250 ya, ini udah solusi banget, ini asli ya, udah solusi banget, beneran asli. Oke, nah kalian bisa langsung datang aja ke sini kalau mau lihat mobil ini ya, di Gading Serpong ya, Istana Jaya Motor ya, bukan yang di Palem Semi. Dan mobil ini tadi saya bilang kalian punya budget 250-an juta, kalian bisa bawa pulang nih mobil si siapa, expander cross ini, atau baby Pajero lah kalau dari depan ya, bener-bener mirip banget Pajero ya. Kecuali kalau yang baru, yang facelift itu nggak Pajero banget sih, karena udah beda tuh. Emang lebih keren sih kalau yang baru ya daripada yang sekarang ya. Tapi bisa sih diubah mukanya, tapi ya kalau yang pengen gitu ya, kalau emang nggak pengen CVT, ini emang ini solusi banget sih. Ini kalian pengen punya expander tapi yang nggak mau CVT, ini solusi banget ya. Apalagi ini mau mudik lebaran ya, mudik nih buat bersama keluarga nih, bisa dibilang udah oke banget lah nih mobil ya, udah mantep banget. Oke, itu aja videonya hari ini. Jangan lupa like video saya dan jangan lupa subscribe channel saya di Ilham FT Auto, agar saya bisa lebih semangat lagi untuk bikin konten tentang dunia permobilan. Walaupun ini lagi di bulan puasa, tapi tetap kita harus tetap jalan ya untuk bikin konten mobil ini. Dan insya Allah setiap seminggu sekali atau seminggu 2 kali saya akan upload ya mobil-mobil yang saya udah ulas ya di Istana Jaya Motor sini atau di showroom lain. Oke, terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video saya berikutnya.